Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Darul Abror MPD selaku dosen pengampu pembelajaran PAI di SMA, dan tidak lupa juga kepada teman PAI semester 5 yang saya banggakan. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akidah akhlak di SMA pada poin elemen capaian pembelajaran akidah akhlak di SMA. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu kita pahami dulu mengenai apa pengertian dari elemen capaian pembelajaran akidah akhlak. Jadi, maksud dari pengertian elemen capaian pembelajaran akidah dan akhlak itu adalah komponen atau komponen kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada pembelajaran akidah dan akhlak di akhir fase pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Jadi maksudnya adalah kompetensi rumusan masalah yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran akidah dan akhlak. Nah, kemampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman materi saja tentunya, tetapi juga keterampilan dalam mengamalkan nilai-nilai serta pembentukan sikap dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi elemen ini menjadi bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang berfokus pada penanaman keyakinan dan pembentukan perilaku mulia. Nah, itulah tadi pengertian dari elemen capaian pembelajaran akidah dan akhlak. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu elemen-elemen pembelajaran akidah dan akhlak. Jadi elemen pembelajaran akidah dan akhlak itu mencakup 4 keilmuan ya, yang meliputi akidah, akhlak, adab, dan kisah keteladanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu maksud dari elemen akidah itu apa, akhlak itu apa, adab, dan keteladanan itu seperti apa. Yang pertama itu ada elemen akidah. Jadi akidah itu berkaitan dengan prinsip kepercayaan yang memperkokoh keimanan peserta didik dengan melakukan kajian mendalam agar memperoleh pemahaman yang baik, benar, dan komprehensif. Nah, akidah inilah yang kemudian menjadi landasan dan motivasi untuk melakukan amal soleh dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka akan bernilai ibadah berdimensi ukhrawi. Selanjutnya itu ada elemen akhlak. Akhlak itu merupakan buah ilmu dan keimanan. Akhlak akan menjadi mahkota yang mewarnai keseluruhan elemen akidah akhlak. Nah, ilmu akhlak itu mengantarkan peserta didik dalam memahami akhlak mulia atau bisa disebut dengan mahmudah, dan akhlak tercela yaitu akhlak mazmumah, agar bisa menjauhkan diri dari akhlak tercela dan membiasakan diri dengan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik dalam konteks pribadi maupun sosial yang dilandaskan atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ada elemen adab. Adab ini adalah sebagian perwujudan implementasi akhlak secara operasional berupa tata krama dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sosial atau bermasyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Yang keempat itu ada kisah keteladanan. Kisah keteladanan ini menguraikan kehidupan Nabi, Rasul, sahabat Nabi, dan orang-orang soleh sebagai teladan dan perjalanan bagi peserta didik. Pembelajaran kisah keteladanan menekankan pada kemampuan menganalisis dan mengambil hikmah dari kehidupan masa lalu yang akan menginspirasi peserta didik untuk menyikapi dan menyelesaikan fenomena dan permasalahan kehidupan masa kini ataupun masa yang akan mendatang. Nah, itulah tadi penjelasan dari elemen
akidah, akhlak, adab, dan kisah keteladanan. Selanjutnya yaitu ada contoh elemen capaian pembelajaran akidah akhlak kelas 10 fase E. Nah, pada elemen akidah, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, nafsiyah, salbiyah, ra'ani, dan ma'nawiyah, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Asma al-husna, contohnya al-karim, al-mumin, al-wakil, dan nama lainnya, serta pemahaman Islam wasatiyah atau moderat sebagai upaya membentuk sikap moderasi beragama dalam akidah dan muamalah untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkebinekaan. Pada elemen akhlak, capaian pembelajarannya yaitu adalah peserta didik mampu memahami dan menganalisis akhlak terpuji, hikmah, ifah, sajaah, dan adalah, dan cara menghindari akhlak tercela yaitu hubu al-dunya, hasad, ujub, sombong, beserta sifat-sifat turunannya, syahwat, licik, tamak, zolim, dan diskriminatif. Selanjutnya yaitu pada elemen adab, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membiasakan dan mengevaluasi adab berbakti kepada orang tua dan kepada guru, mengunjungi orang sakit berdasarkan dalil dalam konteks kehidupan global sehingga membentuk pribadi yang peduli, santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu pada elemen kisah keteladanan, capaian pembelajarannya sendiri yaitu peserta didik mampu mendalami kisah Nabi Lut alaihissalam dalam kesabaran, ketangguhan, dan keberanian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga dapat diambil inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan yang hedonis, materialis, dan sekuler di era global. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maghfirah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.